semuanya datang ke sini untuk menyaksikan kelahiran kembali pedang legendaris ini. Tapi dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang bisa mencabutnya. Tentu saja, kalau ada yang bisa menggerakkannya, dia pasti orang luar biasa, satu dalam sejuta. Dua gunung akan membawa dunia kultivasi Fan Cheng kembali ke puncak. Bahkan kalau tidak bisa mencabut, cuma menyentuh pedang ini, sudah sangat berharga. Semuanya, pedang ini mungkin tumpul, tapi ujungnya masih tajam. Jangan sampai terluka. Jangan pergi. Kamu bisa naik ke sini saja, sudah sangat beruntung. Aku bawa kamu ke sini cuma untuk lihat-lihat. Aku datang ke sini cuma ingin mengambil kembali milikku sendiri. Besar mulut. Mikirnya naik tangga rusak aja udah jagoan sejagat. Kenapa nggak bilang aja seluruh Fan Cheng punyamu? Gu Shao, dia tahu apa? Su Wubing, aku saranin kamu lihat-lihat aja di sini. Pulang-pulang bisa sombongin. Kok ada suara anjing di sini? Memang keluarga gue ya? Keluar bawa anjing penjaga, kamu. Siapa duluan? Aku. Aku coba. Kok bisa gini? Sudah aku ingatkan. Pedang ini milik tuannya. Kalau dipaksa cabut bisa melukai diri sendiri. Hitung aku juga. Aku nggak percaya nggak bisa cabut. Apa milik tuan? Pedang rusak aja kok. Aku coba. Cuma pedang doang, susah amat, aku yang coba. Kok cuma kamu sendiri? Ayahku sibuk urusan lain. Urusan kayak gini aku sendiri cukup. Dengar-dengar ayahmu pernah gagal di sini. Aku cuma pengen coba. Kok berat banget sih? Sekumpulan sampah yang gak tahu diri. Aku yang coba. Su Wubing, katanya kamu hebat. Berani coba tarung sama aku, siapa yang bisa mencabut pedang ini? Aku gak minat lawan kamu. Sudah kubilang. Aku cuma mau ambil barang yang memang hakku. Nggak berani. Kalau berhasil ku cabut, orang pertama yang ku tebas ya kamu. Itu Gu Shao. Gu Shao punya koneksi sama pedangnya. Lihatkan semua. Gu Shao adalah yang terhebat di Fan City. Pedang Sakti sudah mengakuiku sebagai tuannya. Mulai sekarang, Fan City kuasaku. Su Bing, sekarang kuhabisi kamu. Gu Shao. Gu Shao. Siapa berani ganggu rencanaku? Bisa sentuh pedang sakti sebentar, kamu harusnya puas. Jangan banyak omong. Gu Shao dia.
Subing. Berani taruhan sama aku? Kalau kamu bisa cabut, aku akan berlutut minta maaf di depan umum. Kalau nggak bisa, bunuh diri aja. Berani nggak? Udah kubilang dari tadi. Aku kesini cuma mau ambil barangku sendiri. Gak ada yang gak berani. Jangan pergi. Tadi banyak yang gagal. Bahaya banget. Santai aja. Anak muda jangan kurang ajar. 2 gunung ini, semua isinya milikku. Walaupun pedang sakti ini nggak ada tuannya, bukan berarti milikmu. Pedang dewa tertidur ribuan tahun. Tapi cuma aku sendiri, gak bisa bangunin. Subing, kamu juga nggak? Ini nggak mungkin. Ning Sui, aku butuh bantuanmu. Harus gimana? Tanpamu, dia gak bakal sadar. Subing. Jangan-jangan kamu beneran tuan pedang ini? Langit yang gak terbelah di kehidupan sebelumnya. Mau coba tebas bareng aku di hidup ini? Kok pedangnya patah? Subing. Susah payah cabut, cuma dapat besi rongsokan. Pedang patah. Di mana pedang dewa itu? Pedang, datang. Menggerakkan pedang ini saja sudah sulit. Tak disangka, Kakek, cepat bawa dia menemuiku. Bisa punya kemampuan seperti itu. Fang Tian berada di sisinya. Aku juga jadi lega. Tadi, itu cahaya dewa, kan? Subing pasti punya bakat dewa. Meski belum disempurnakan, tapi kekuatan dewanya bisa membantuku memulihkan tingkatanku. Bagaimana kamu melakukannya tadi? saat pedang suci muncul tadi, mengapa aura itu sangat mirip dengan batu pusaka keluargaku? Aku ada yang mau tanyakan, ikut aku ke perguruan silat. Ke perguruan apa? Ikut aku ke rumah 100 rempah, kakek menunggumu. Pedangnya sudah aku cabut. Taruhanmu. Ini mustahil, ini curang. Di depan umum, dia curang apa? Keluarga Gu mau ingkar janji ya? Tadi kan sombong sekali? Gu Shao. Prinsip kalah taruh bayar saja tidak tahu. Subing. Kamu tunggu saja. Kak, ini kakekku Fang Xianglin. Kakek, ini Su Bing. Duduklah. Kelihayanmu bagus. Kenapa sebelumnya 20 tahun di kota Fen? Sama sekali tidak terkenal? Kakek,
Kakku memang tidak mau pamar. Bukan sengaja menyembunyikan. Aku tanya dia, bukan kamu. Beberapa hal menyangkut privasi, aku tak mau banyak bicara. Tapi kakek tenang saja. Aku akan terus menjaga Fang Tian. Hanya dengan perkataanmu begitu, aku bisa percayakan Fang Tian padamu. Kata, percayakan, terlalu berat, tua keluarga. Aku berpikir, kalau sungguh tidak percaya, seharusnya sudah menjemput Fang Tian pulang. Pikiranmu cepat juga. Tian, seleramu bagus. Anak ini berpotensi. Fang Tian, karena dia adalah keturunan keluarga Fang. Seharusnya dia datang lebih awal untuk mencari kami. Mengapa baru sekarang? Ini salah saya. Dulu, keluarga Fang mengalami konflik internal. Untuk melindungi keturunan keluarga Fang, saya terpaksa mengirimnya pergi. Selama bertahun-tahun, saya selalu merasa bersalah. Saya mengerti. Tapi, apakah Fang Tian ingin pulang atau tidak? Semuanya tergantung keinginannya. Jika dia ingin kembali, saya tak akan menghalangi. Jika dia ingin tinggal, saya akan terus merawatnya. Dengan kata-katamu itu, saya jadi lega. Nanti saya pulang, saya akan umumkan pernikahan kalian berdua. Upacara pernikahannya diadakan di rumah keluarga Fang. Kakek, kami ini kakak beradik. Kepala keluarga tua, jangan bercanda. Bagaimana, kalian tidak mau? Hati saya sudah milik orang lain. Saya benar-benar tidak bisa menikah dengan Fang Tian. Jangan-jangan itu gadis bernama Lining Sue? Saya selalu menganggap Fang Tian sebagai adik kandung. Bagaimanapun, saya pasti akan terus merawatnya. Baiklah. Urusan kalian anak muda, saya tidak ikut campur. Pintu keluarga Fang, kakek selalu terbuka untukmu. Cucu Tian, hari ini kakek serahkan cermin perunggu ini padamu. Cermin ini mengandung kekuatan kuno yang luar biasa. Benar. Inilah harta rahasia yang dijaga turun-temurun keluarga Fang. Saat genting, pecahkan, bisa mengembalikan waktu 1 menit ke belakang. Siapa yang memegang cermin ini, dialah pemilik keluarga Fang. Hari ini, saya resmi menyerahkannya pada Fang Tian. Masuk. Kamu jadi pusat perhatian di pertemuan mencari dewa. Sekarang seluruh kota Feng tahu, tunangan saya adalah orang hebat yang bisa mencabut pedang dewa. Menurutku, ini justru bagus. Setidaknya, ke depan tak ada yang berani sembarangan mengganggu keluarga Lin. Yang ingin saya bicarakan bukan itu. Sejak kamu mengacau pernikahan, menyelamatkan ayahku, sampai mencabut pedang, rahasiamu terlalu banyak. Subing, kita sudah melalui banyak hal bersama. Masihkah kamu tak mau memberitahuku yang sebenarnya? Setiap kata yang akan saya ucapkan nanti, mungkin sulit kamu terima. Tapi semuanya benar adanya. Kamu dan saya. Dulu, kita adalah pasangan kekasih di dunia dewa. Tapi, kau dikutuk oleh takdir. Aku pernah melawan hukum alam, tapi akhirnya tak bisa menyelamatkanmu. Pada akhirnya, hanya bisa jatuh ke ruang waktu bersamamu, menghindari hukum alam. Maksudmu, aku masih dikutuk hukum alam? Kalau begitu, kau... Ning Sue, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, cuma tiba-tiba pusing. Temani aku jalan-jalan keluar, ya.
Jadi, karena kau sadarkan ingatan, baru bisa menemukanku? Ya. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, karena takut kau tidak percaya. Juga takut hukum alam menyadarinya. Kalau begitu, sebelumnya Yelau memanggilmu Junxiang. Juga karena urusan kehidupan lampau? Dia adalah bawahan lamaku di kehidupan sebelumnya. Sudah menungguku selama 10.000 tahun. Jadi, begitu banyak hal bukanlah kebetulan. Ini sudah ditakdirkan. Ning Sui. Di kehidupan ini, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kalau begitu, bagaimana jika kutukan itu dihilangkan? Setiap upaya untuk menghilangkan kutukan akan dianggap sebagai tantangan oleh hukum alam. Hukum alam akan segera turun, menghancurkan wujud roh kita. Dulu, aku selalu merasa, urusan keluarga Lin, penyakit ayahku, semuanya adalah tanggung jawabku sendiri. Kadang-kadang, benar-benar membuatku sulit bernapas. Tapi, setelah bertemu denganmu, baru aku tahu, ternyata, memiliki sandaran, adalah perasaan seperti ini. Sejak ayahku menyerahkan tanggung jawab besar padaku, aku tidak punya hak seperti orang biasa. Untuk jatuh cinta, untuk hidup. Bagaimana mungkin aku bisa menjalankan grup perusahaan? Tapi, aku sadar betul. Di saat seperti ini, harus ada seseorang yang berdiri. Tapi, beruntungnya, aku bertemu denganmu. Apapun hukum alam, kutukan, tanggung jawab, aku tidak takut. Karena aku bisa seperti sekarang ini. Bersama denganmu. Ning Sui. Ning Sui. Wanita suci. Tuan Ye, panggil saja nama saya. Kenapa kita pilih tempat ini? Karena Bai Chao akan memiliki energi spiritual yang melimpah. Tian Miao juga sudah memasang penghalang di sini. Jika benar-benar terjadi sesuatu yang buruk, Tian Miao bisa melindungi kita. Meskipun Yang Mulia sudah mengambil kembali pedang dewa, sayangnya dia belum berhasil menyempurnakannya. Saya hanya selangkah lagi mencapai alam dewa. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang hanya memperpanjang hidup Ning Sui. Mengerti. Kalau begitu, jangan kita tunda lagi. Bagaimana keadaannya? Dilihat dari denyut nadi, dia pasti melakukan perpanjangan hidup secara paksa. Hal itu memicu kutukan dan menyebabkan aliran darah terbalik. Kutukan ini sedang semakin cepat menyerap kekuatan sumber kehidupan dari dalam tubuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan?
ini. Coba cari jalan keluarnya. Berapapun biayanya, kamu harus selamatkan dia untukku. Ada satu cara sebenarnya. Hanya saja, kamu butuh pertemuan antara pria dan wanita. Perpaduan antara energi interdalam dan energi yang terdalam. Untuk memasukkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Saya akan keluar dulu. Kalian bicarakan baik-baik dulu. Jika kutukan ini bisa dialihkan ke tubuhku, apakah Ningsue akan baik-baik saja? Subing, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Aku dengar semua perkataan Tuan Ye tadi. Dengar baik-baik. Kita berdua. Tidak boleh ada yang kenapa-napa. Guru, apakah ini? Tubuh yang mulia. Memang hebat sekali. Dia sudah mengetahui keberadaanku sejak lama. Setelah semalam, rasanya tidak sesakit dulu lagi. Tapi apakah kutukannya masih ada? Energi spiritual yang kuberikan padamu bisa menahan kutukan untuk sementara. Tapi ketika waktunya tiba, Aku percaya padamu. Ningsue.
Aku bilang lo kakek tidak izinkan aku datang ke sini. Ternyata kalian berdua bersama-sama di sini ya. Memang benar itu dia. Su Bing, kamu kan sudah berjanji padaku akan menyembuhkan penyakitku. Penyakit? Penyakit apa sampai kakek dia saja tidak bisa menyembuhkannya? Penyakitku ini. Memang hanya Su Bing yang bisa menanganinya. Jangan lupa ya. Apa sebenarnya penyakit ini sampai begitu misterius? Tentu saja itu. Setelah menyempurnakan inti dingin terakhir ini, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam dewa. Xiao Nuan, inti dingin di dalam tubuhmu sudah hampir selesai disempurnakan. Bagian sisanya bisa dirawat oleh kakekmu saja. Apakah kamu sudah bersama dengan Lin Ning Sue? Jawab aku. Lihat aku. Aku hanya ingin tahu, apakah di hatimu ada aku sama sekali? Walaupun hanya untuk sesaat. Xiao Nuan, aku dan Ning Sue sudah ditakdirkan bersama. Aku dan dia tidak bisa dipisahkan. Bukan karena kamu menyembuhkanku, aku baru menyukaimu. Aku tahu. Tapi di hatiku hanya ada dia. Apa aku benar-benar tidak bisa menandinginya? Tuan Gu, sejak acara pencarian orang suci itu, semua perusahaan besar di kota Fen sudah mulai mendukung keluarga Lin. Harga saham Gu kita sudah tidak bisa bertahan lagi. Apa katamu? Selain itu, keluarga Fang dari kalangan tersembunyi sepertinya juga mendukung keluarga Lin dari belakang. Jika kita masih ingin mengambil alih keluarga Lin, kelihatannya hanya bisa kelihatannya hanya bisa berdamai dengan keluarga Lin dan meminta bantuan mereka. Mencari kerjasama? Pergi sana. Tuan Gu, kenapa marah besar begini? Keluarga Gu kita punya banyak usaha dan kekayaan. Masih takut keluarga Lin bangkit kembali? Kalau tahu akan jadi seperti ini, seluruh acara pencarian orang suci harusnya menyingkirkan Su Bing. Gu Xiao. Anda lihat, aku sudah berada di sampingmu selama ini, dan selalu setia padamu. Lihat ini. Itu tergantung apa yang bisa kamu berikan padaku. Kalau nanti aku menjadi nyonya keluarga Gu, itu jauh lebih baik daripada. Bagaimana kalau begini? Nanti kamu yang mengurus semua urusan grup Gu. Bagaimana? Benarkah? Aku akan tampar kamu untuk menyadarkanmu, masih mau jadi nyonya keluarga Gu? Kamu juga tidak lihat seperti apa dirimu. Kamu masih berani melawan balik? Kamu bukan Jiang Yao. Siapa kamu?
Cepat sekali lupa dengan orang tua ini. Senior. Senior. Senior, mari kita bicarakan baik-baik, senior. Ku dengar Subing sudah mencabut pedang di Gunung Dua Alam. Semuanya itu karena dia. Memang benar memiliki bakat Raja Immortal Purba. Subing adalah Raja Immortal? Kalau tidak, menurutmu kenapa dia bisa sekuat itu? Apakah di dekatnya ada wanita bernama Lining Sue? Benar. Sejak Subing muncul, dia selalu membantu Lining Sue setiap saat. Ternyata kutukan di tubuh Lining Sue belum hilang. Ini, Subing adalah Raja Immortal. Apakah senior bisa mengalahkannya? Senior. Orang biasa juga berani meragukan orang tua ini? Senior, aku juga memikirkan kepentingan senior. Meskipun dia memiliki bakat Raja Immortal, akhirnya dia masih memiliki tubuh manusia biasa. Siapa tahu kali ini, kita bisa mendapatkan dua roh lagi. Senior. Selama kita bisa membunuh Subing, aku Guiwan Bing pasti akan selalu setia mengikuti perintah senior. Sebelum aku keluar dari pertapaan, tangkap Lining Sue untuk memancing Raja Immortal keluar. Aku pasti akan melakukannya. Senior. Gu Shao, Kamu masih berani memanggil Gu Shao? Subing. Aku lihat bagaimana kamu bisa selamat kali ini. Aku akhirnya akan berhasil. Aroma kekuatan ini. Itu iblis purba. Kamu siapa lagi? Raja Dewa, setelah aku keluar dari meditasi, akan menghadapimu sendiri untuk menyelesaikan urusan. Ambil jiwamu untuk menyelesaikan misi besar klan iblis. Ditolak oleh teman muda Su, ya? siapa-siapa yang ditolak? Aku cuma bosan, mampir duduk-duduk. Baiklah, kalau kamu bilang begitu, ya begitu. Tapi, kalau kamu ingin tahu tentang mereka berdua, kakek bisa ceritakan. Lagi pula, nganggur juga, mau dengar ceritanya? Jadi, Tuan dan Putri Suci, mereka memang pasangan yang ditakdirkan. Jangan coba-coba memisahkan mereka. Bahkan untuk sementara saja. Itu sama sekali tidak mungkin. Kakek, meskipun kakek membela Su Wubing, nggak perlu cari alasan yang aneh-aneh, kan? Percaya atau tidak, terserah kamu. Apa yang kakek katakan tadi semuanya benar. Baiklah, baiklah. Bahkan kalau kakek bilang kakek hidup dari zaman kuno sampai sekarang, aku percaya, oke? Tapi,
Kalau kamu benar-benar menyukai Tuan, tinggal di dekatnya juga pilihan yang bagus. Siapa tahu suatu hari nanti, dia berubah pikiran lagi. Aduh, kakek seumur hidup mengobati orang. Sekarang jangan-jangan pikun? Masih ceroboh begini. Dojo Shan, ada urusan penting, harus datang. Shan Yinging. Ada urusan gak bisa telepon aja? Kalian pergi dulu. Kita bertarung lagi. Masih mau bertarung? Yang lalu nggak dihitung, kamu pakai energi spiritual. Kali ini kalau kamu menang, dojo sepenuhnya jadi tanggung jawabmu. Kalau kalah, lanjut jadi tukang bersih-bersih di dojo. Menang atau kalah? Aku tetap bagian dari dojo ini. Terserah kamu. Siap-siap. Tanpa energi spiritual, kamu juga biasa aja. Kenapa selalu begini? Aku mengaku kalah, oke? Ini batu spiritual warisan keluarga Shan kami. Setiap kepala keluarga kami menggunakan kekuatannya untuk latihan. Sebelumnya Ning Sue pernah cerita tentang kamu. Mungkin ini bisa membantumu. Ini adalah batu spiritual yang digunakan untuk menempa pedang dewa. Terima kasih. Sama-sama. Aku cuma penasaran, benarkah kau adalah reinkarnasi Raja Dewa? Ah, terserah kalau kau tidak mau bicara. Tapi aku ingin bertanya, masih ingatkah kau? Apa yang kau katakan padaku di hotel hari itu? Kau bilang jika Ning Sue dalam bahaya dan perlu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkannya, kau akan melakukannya. Benarkah itu? Benar. Kau memang berbeda dengan pria lain yang pernah ku kenal. Tapi kuharap kau menepati janjimu. Meski aku tak paham kutukan langit. Ning Sue terlihat kuat di luar. Tapi di dalam hatinya, dia terus berjuang sendirian. Jangan sia-siakan dia. Terima kasih. Tunggu. Aku masih ingin bertanya. Dewa boleh punya istri berapa orang? Siapa di luar?
Mungkin aku terlalu tegang. Jaga pintu, jangan biarkan siapapun masuk. Siap? Nona Lin, mari kita selesaikan malam pengantin kita hari ini. Ada apa? Ada yang mau bicara? Pergi. Pergi. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuhmu. Kau sekarang cuma domba yang siap disembelih. Kalau kau sentuh aku lagi, Su Bing tidak akan membiarkanmu. Su Bing? Sehebat apapun dia tidak akan menemukanmu. Setelah aku puas main denganmu, baru kau akan kukembalikan. Nanti kau bisa bertemu Su Bing di alam baka. Jangan sentuh aku. Setelah aku puas main denganmu, baru kau akan kukembalikan. Nanti kau bisa bertemu Su Bing di alam baka. Jangan sentuh aku. Kau siapa? Penjaga. Penjaga. Kau siapa sebenarnya? Senior, senior. Aku suruh kamu tangkap orangnya, kenapa masih lama-lama? Senior. Aku rasa dia sama Su Bing toh mau mati juga. Mending jangan disia-siakan. Berani ganggu rencanaku. Senior. Senior. Kamu siapa? Roh Su Bing bergantung padamu sekarang. Dulu kalah melawan langit. Karena pedang dewa belum sempurna. Sekarang ada batu spirit keluarga Shan, pasti bisa. Pedang datang. Selamat, Tuan, mencapai tingkat dewa. Ditambah pedang dewa ini. Kali ini kita bisa ubah dunia. Latihan sampai tingkat dewa, semua untuk Ning Sui. Cepat, kita sekarang.
Hancur. Rumah obat Bai Chao sudah kuberi barrier. Kok bisa ditembus? Ini siapa sih? Hei, Su Wubing, Ning Sue dia. Tuan, lihat. kau. Lama tak jumpa. Di rumah teh dulu ku bilang. Saat aku keluar, saat itu juga aku ambil rohmu. Mau selamatkan Lin Ning Sue? Besok datang ke atap gedung Gu. Ingat. Datang sendirian. Kalau tidak, ku buat dia lenyap dulu. Siapa itu? Keturunan iblis. Apa? Setelah 10.000 tahun, iblis masih belum menyerah? Aku temani kamu. Biar ada yang jaga. Tidak boleh. Aku harus pergi sendiri. Ning Sue ada di tangannya. Dengan sendirian, aku bisa jaga keselamatannya. Su Wubing, kamu berani datang sendirian ya? Ning Sue mana? Bukannya kamu hebat? Cari sendiri. Lepaskan Ning Sue. Aku bisa kasih kau hidup. Kerjasamamu dengan gereja dewa kuno, aku maafkan. Berdasarkan apa kau tawar-menawar denganku? Masalah kamu menyuruhku berlutut waktu itu, belum kubalas. Sekarang kamu berlutut di hadapanku, kalau aku senang. Mungkin kamu masih bisa menemuinya untuk terakhir kali. Senior. Raja Dewa. Kamu pasti tak menyangka, suatu hari akan memiliki tubuh manusia biasa. Lepaskan Ning Sue. Boleh. Tapi hancurkan altar spiritualmu, berikan jiwa Raja Dewa sebagai gantinya. Ini urusanku, jajak dia terlibat. Raja Dewa, kamu masih sama. Dia selalu jadi kelemahanmu. 10.000 tahun lalu, untuk menghilangkan kutukannya, kamu berani melawan surga, hingga nyawamu melayang. 10.000 tahun kesepian. Tapi kutukannya masih ada. Sekarang kamu mati-matian tingkatkan kemampuan, masih untuk menyelamatkannya. Kamu, Berani melukai Raja Dewa? Tian Yao. Kakek, kamu bukan lawannya. Tian Miao, kamu bukan tandingannya. Dulu saat surga turun, aku tak bisa membantumu. Kali ini, aku pasti ikut bersamamu. Cukup mengharukan juga. Kakek, kenapa lukamu separah ini? Senior, orang-orang ini menghalangimu, lebih baik dibunuh semua. Su Bing, awalnya aku hanya ingin nyawamu saja. Tapi kalau kamu suruh mereka mati sia-sia, jangan salahkan aku. Bicara sembarangan. Cari mati. Bicara sembarangan. Cari mati. Ying Ying. Kalian pergi dulu. Kakak, Su Bing. Ning Sue.
Jangan pergi. Tadi itu, kesadaran Ning Sue. Dia masih terjebak dalam ilusi. Reaksimu lambat sekali, Raja Dewa pun hanya segini. Kesadaran Lin Ning Sue terjebak di zaman kuno. Kamu ingin menghilangkan kutukannya? Mustahil. Su Bing, kamu pikir dengan kemampuanmu sendiri bisa mengubah segalanya? Sekarang juga kamu berlutut padaku dan senior. Kalau senior senang, mungkin jenazahmu masih utuh. Ingin menyelamatkannya? Jangan mimpi. Kekuatan magis kuno ini memang disiapkan untukmu. Bahkan dewa-dewi di langit pun takkan bertahan lama di dalamnya. Jiwa Dewa Raja ini milikku. Tempa kembali pedangan dewa. Apa ini berarti Dewa Raja telah pulih ke tingkat dewa? Su Bing benar-benar Dewa Raja? Dia tak mungkin Dewa Raja. Kalau tidak, takkan ada banyak manusia biasa datang menyelamatkannya. Senior, kau sudah berjanji padaku. Harus ambil nyawanya. Ini tak mungkin. Senior, Su Bing tak perlu ditakuti. Cepat bertindak. Hanya semut kecil berani ribut. Senior, apa yang kau lakukan? Senior? Tugasmu selesai. Tak ada gunanya lagi. Lebih baik kau bantu tingkatkan kultivasiku. Anggap saja kau berjasa bagi ras iblis. Ngomong-ngomong, karena kau sudah mencapai tingkat dewa, aku sangat tertarik bertarung denganmu. Karena kau keras kepala, aku akan mengabulkanmu. Kabulkan aku? Konon pedang Dewa Raja bisa menghancurkan Gunung Lingzi. Pedang itu bisa menebas dengan kekuatan 50 tahun. Tapi setelah ribuan tahun, kau sudah jadi manusia biasa. Meski kekuatan Dewa Mu bangkit, kekuatanmu takkan kembali seperti dulu. Kau juga takkan bisa menebas seperti dulu. Tebasan itu, kau mungkin takkan melihatnya. Kalau begitu, aku bunuh Lin Ning Sue dulu. Begitu punya kelemahan, muncul celah. Dewa Raja pun tak apa, selama kau tak lepaskan obsesi. Bahkan hidup kembali ribuan kali, tetap saja semut. Masih ada waktu untuk lepaskan. Lepaskan. Gereja Dewa Kuno kami sudah menunggu lama untuk hari ini. Bagaimana mungkin? Meski tak punya kekuatan 60 tahun. Tapi cukup untuk ambil nyawamu. Bahkan mati pun. Aku akan bawa Lin Ning Sue ikut mati. Ning Sue. Ternyata selama 10.000 tahun ini, kau terperangkap di sini. Ning Sue.
Ning Sue, tenang saja. Aku pasti akan selamatkan kau. Sudah lama tidak ada pemandangan seperti ini di dunia dewa. Kutukanmu memang kuat. Tapi aku telah menyalurkan energi spiritual ini untukmu. Ini akan memberimu tambahan umur 300 tahun. Ning Sue, aku memutuskan untuk segera bertapa. Semoga dalam 100 tahun ke depan, aku bisa mencapai tingkat dewa tertinggi. Untuk menghilangkan kutukanmu. Tapi aku hanya ingin kamu aman. Bahkan jika hukum surgawi benar-benar datang. Selama aku tidak mengizinkannya, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Aku masih punya satu keinginan terakhir. Tidak bagus. Sisa-sisa iblis itu memicu kutukan lebih awal. Ning Sue, aku tidak akan meninggalkanmu. Ning Sue. Ning Sue, tahan. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Ning Sue, bagaimana kabarmu? Tuan, pendeta wanita itu. Kakak Ning Sue. Ning Sue. Su Bing. Akhirnya kamu sadar. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Ternyata sudah berlalu begitu lama. Bagus sekali. Kutukan pada pendeta wanita akhirnya terpecahkan. Tapi bukankah katanya akan memicu hukum surgawi? Mungkin hukum surgawi belum menyadarinya, atau... Ayo kita pergi dari sini. Ini... Hukum surgawi tetap datang. Kalian bawa Ning Sue pergi dulu. Hari ini, aku sendiri yang akan melawan hukum surgawi. Sia-sia, keberadaan yang melanggar hukum. Meski berjuang ribuan kali, akhirnya sudah ditentukan. Apa itu hukum surgawi? Apa itu aturan? Kenapa kamu tidak mau membiarkan Ning Sue? Bukan tidak membiarkan, tapi mengembalikan ke sumbernya. Sumber kehidupan kembali ke langit dan bumi. Ini adalah aturan kuno yang sejati. Aturan apa yang tidak masuk akal? Hidupnya ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh langit, apalagi olehmu. Jika hukum surgawi tidak bisa menerimanya, maka yang harus diambil kembali adalah dirimu.
Ning Sue. Kakak, tangkap! Aturan apa yang tidak masuk akal? Nyawanya ada di tangannya sendiri, bukan di tangan langit. Apalagi di tanganmu. Di kehidupan ini, aku akan menemanimu. Menghancurkan takdir langit. Ning Sue. Jangan, Ning Sue. Ning Sue, jangan pergi. Ning Sue. 10.000 tahun yang lalu, kau habiskan seluruh kekuatanmu untuk melindungiku saat aku bertapa. 10.000 tahun kemudian, meski aku harus menghabiskan semua kekuatanku, aku akan tetap melindungimu. Ning Sue, kau dengar? Kita masih punya janji pernikahan. Aku masih punya satu permintaan terakhir. Subing. Tuan, tubuhmu sekarang tidak bisa merasakan sedikit pun energi spiritual? Bisa menukar Ning Sue kembali, aku jadi orang biasa. Itu tidak masalah. Sayangnya, Lin Rong, Tuan telah berkorban habis-habisan untuk keluarga Linmu. Kau harus membalas budi Tuan. Iya. Adik Su sudah banyak berbuat untuk keluarga Lin kami. Bahkan menyelamatkan Ning Sue. Kami tidak akan bisa melunasi budi ini seumur hidup. Adik Su tidak punya energi spiritual, juga bagus. Nanti, datanglah ke perguruan silatku. Aku ajarkan kungfu keluarga Shan. Pasti buatmu lebih hebat dari sebelumnya. Baik. Itu tidak bisa. Adik Su sudah bertunangan dengan Ning Sue kami. Nanti dia adalah orang keluarga Lin kami. Kenapa tidak bisa? Menurutku dia juga sangat cocok dengan Yinging kami. Sudah, kalian berdua. Tuan sangat mencintai Ning Sue. Kalian berdua jangan berebut lagi. Bicara soal ini, kenapa tidak terlihat Ning Sue mereka?
Aku sudah memberitahu Ning Sue sejak lama. Kenapa sampai sekarang Xiao Nuan juga tidak bisa dihubungi? Yingning ini juga. Apa ada yang tidak beres? Lihat, mereka datang. Su Bing. Su Bing. Kalian. Suka? Kak, hari ini kamu harus pilih satu.